kita yang ketiga. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada kepada para peserta yang hadir bahwa jika masih ada pertanyaan atau tanggapan kepada Pak Widodo atas pemaparannya tadi, link Google Form untuk pertanyaan 2 masih bisa diakses untuk 1 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan maupun tanggapan untuk Pak Widodo masih bisa memberikan pertanyaan melalui link Google Form pertanyaan kedua. Dan nantinya di sesi tanya jawab, Pak Widodo akan menjawab langsung pertanyaan dari para peserta yang hadir pada kesempatan siang ini. Dan sesi tanya jawab akan kita buka setelah semua narasumber selesai memberikan pemaparannya. Baik, kalau gitu kita akan langsung saja menyaksikan pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang ketiga. Kita sama saja langsung narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Bapak Insinyur Sudaryanto, selaku Senior Advisor dari Asosiasi Semen Indonesia. Kepada Pak Sudaryanto, selamat sore Pak Sudaryanto. Selamat sore Bu Tika. Bagaimana kabarnya Pak sore ini Bapak? Baik-baik, siap ini. Siap bergabung. Baik ya Pak ya, semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya Pak ya menjalani aktivitas Bapak. Amin. Baik, jika Bapak sudah siap untuk memberikan pemaparannya, saya kasih waktu sedikit Bapak untuk bersiap-siap sebelumnya, dan saya ingin menginformasikan kepada para peserta sambil menunggu Pak Sudaryanto siap-siap, bahwa di layar handphone Bapak Ibu sekarang bisa dilihat kembali, panitia kami sudah mengirimkan link Google Form untuk pertanyaan ketiga untuk narasumber kita yang ketiga. Jadi para Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan maupun tanggapannya untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sudaryanto, selama pemaparan dari Pak Sudaryanto berlangsung. Jadi tidak perlu menunggu Pak Sudaryanto menyelesaikan pemaparannya. Selama pemaparan berlangsung, para peserta sudah bisa mengakses link Google Form mulai dari sekarang. Baik, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Pak Sudaryanto yang mengenai profil Asosiasi Semen Indonesia. Kepada Pak Sudaryanto, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Silahkan. Terima kasih Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audien, Waalaikumsalam Pak. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa para teman-teman, para senior, para pimpinan perusahaan, mantan pimpinan perusahaan, para alumni, dan para hadirin sekalian. Perkenankanlah saya untuk melanjutkan paparan dari Ketua Asosiasi Indonesia, Pak Dirjen Widodo Santoso MPE, khususnya menyoroti tentang atau menjawab pertanyaan apa dan mengapa dan bagaimana asosiasi semen tadi berperan dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Tentu saja pergerakan atau kegiatan dan usaha Asosiasi Indonesia itu harus memberikan contoh taat kepada segala peraturan perundang-undangan dari pemerintah Indonesia, dan khususnya dalam hal ini saya ingin tekankan pada masalah sumber daya manusianya. Karena apa? Karena era sekarang ini dengan pengembangan kecerdasan sumber daya manusia akan memberikan andil yang baik untuk perkembangan peningkatan ekonomi Indonesia, yaitu khususnya tentang perundang-undangan yang terkait dengan kementerian pembina kita, yaitu dari perindustrian. Yang saya maksudkan adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 mengenai perindustrian. Di situ ada tercakup salah satunya adalah mengenai pengembangan sumber daya manusianya, pendidikan dan pelatihannya, sertifikasinya, standarisasinya. Kemudian juga mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dari Ketenagakerjaan
khususnya yang menyangkut mengenai standarisasi, kompetensi, dan pelatihan dan sertifikasi. Kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga-tiga tadi maksudnya untuk berfokus pada masalah pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi keahlian yang terukur. Lanjut. Kemudian untuk itu asosiasi dengan mengemban peranannya itu, peranan kegiatan dan tujuannya agar tercapai secara optimal, mendirikan, membentuk lembaga-lembaga afiliasinya. Pada awalnya, Asosiasi Indonesia ini, sekarang ini, pada awalnya pada tahun 1969 didirikan asosiasi ini dengan kapasitas 1 juta ton per tahun. Sekarang ini pada tahun 2020 dengan perkembangannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Widodo dengan 13 anggotanya sudah menjadi 116 juta ton 1 tahun kapasitasnya. Dalam waktu dari 60 sampai 69 asosiasi ini sampai tahun 2020 ini. Kemudian mengenai asosiasi sendiri dan pengembangan SDM ini, kami bekerja sama dengan anggota mengenai bersinergi dengan tenaga-tenaga ahlinya, baik itu yang masih aktif, apalagi yang sudah pensiun, mantan-mantan para ahli yang berpotensi sangat tinggi untuk mengembangkan, mencerdaskan khususnya sumber daya manusia persemanan ini. Kemudian dari kegiatan itu berkembang setelah mulai tahun 1980 sudah mengadakan kegiatan training, pelatihan, workshop, seminar, tetapi bergilir di pabrik-pabrik anggota asosiasi. Sampai tahun 1995 didirikannya Institut Sumber Daya Indonesia, dilanjutkan kegiatan itu atas bendera ISBI, tapi masih bergilir bertempat di pabrik-pabrik, lokasi pabrik. Baru pada tahun 1998 berdirinya gedung ISBI, maka sejak itu training ini dipusatkan di pusat kantor kampus Institut Semen dan Metode Indonesia di yang sana dengan gedung bertingkat 3. Pada tahun 1994, para pimpinan Asosiasi Indonesia yang terdiri dari direktur utama dan seorang direktur yang mewakili dari seluruh anggota bersepakat untuk mendirikan lembaga, yaitu Yayasan Pengembangan Sumber Indonesia, dan juga memutuskan untuk memiliki kantor sendiri dan kemudian mendirikan Institut Semen dan Metode Indonesia. Waktu itu, pada pendirian 95 yayasan tersebut, maka struktur organisasi yayasan sesuai dengan keputusan waktu itu, di mana para pembina itu adalah mewakili pabrik-pabrik semen. Sesuai dengan Undang-Undang Yayasan nomor 28 tahun 2004, maka dibuatlah akte anggaran dasar baru, yaitu mengenai yayasan ini mendirikan Institut Semen dan Metode Indonesia. Kemudian perkembangan yayasan sendiri pada tahun 2005
disepakati untuk merubah anggaran dasar yayasan menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Yayasan nomor 28 tahun 2004, di mana pembina, pengawas, dan pengurus tidak lagi merupakan wakil dari perseroan anggota asosiasi, tetapi bertindak mewakili pribadi sendiri. Pada tahun 1995, dengan payung hukum YPPI tersebut, ada apa? Karena kegiatan aset untuk kepemilikan tanah dan gedung tidak bisa atas nama bukan lembaga hukum. Karena itu didirikanlah Yayasan Pengurus Indonesia untuk menampung aset-aset daripada asosiasi yang akan dilakukan. Yaitu dimulai dengan tahun 2004 membeli tanah di Ciangsana seluas 4,7 hektar. Pada tahun 1998 berdirilah gedung pertama untuk Asosiasi Semen Indonesia, yaitu untuk BPPI dan untuk ISBI, kantor ISBI. Tahun 2022 untuk kegiatan ISBI dan kemudian tahun 2011 untuk kegiatan pengembangan usaha YPPI, yaitu Sekolah Islam Kanak-kanak, Playgroup, SD dan SMP. Lebih lanjut kami sampaikan mengenai visi dan misi yayasan, yaitu sebagai anggota masyarakat turut merealisasikan terwujudnya cita-cita mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa. Tujuannya yaitu mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional, mendorong tercipta industri instrumen di Indonesia mampu berkembang secara mandiri, mendorong tersedianya sumber daya manusia profesional di bidang industri semen, mendorong perkembangan teknologi persemenan dengan inovasi dan penemuan-penemuan baru. Kemudian, tidak lupa peduli terhadap lingkungan yang berkelanjutan, sustainable. Kegiatannya berupa menjalankan kegiatan usaha dengan mentaati peraturan perundang yang berlaku, kegiatan usaha dalam bidang pendidikan dan pelatihan, juga penelitian, servis teknik, konsultasi, dan publikasi. Kemudian mendorong pemahaman pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan operasi pabrik lebih efisien dan berkelanjutan. Kegiatan dan usaha dalam bidang sosial dan peduli terhadap kebutuhan lingkungan. Saya tidak lupa di sini saya tambahkan bahwa untuk ini sejak tahun 2006 Institut Semen dan Beton Indonesia ini atau YPPI itu tidak lagi mendapatkan iuran dari anggota. Sedangkan waktu pembangunan gedung dan tanah itu adalah dari iuran anggota untuk beli kantor ASI dan kemudian untuk pembangunan gedung dan beli tanah dari iuran khusus anggota ASI. Kemudian khususnya dalam pengembangan BPI tadi saya sebutkan, didirikanlah ISBI dan Islamic School Ciangsana. Dewan Kanak-kanak, Playgroup, SD dan SMP, dan dalam usaha YPPI tidak semata-mata mencari keuntungan komersial. Lanjut. Dalam bagian ini kita lihat bahwa ada garis komando, hubungan koordinasi, dan hubungan bilateral. Sekarang kita fokus pada pengembangan YPPI sendiri, yaitu apa itu Institut Semen dan Beton Indonesia. Inilah gambarannya.
Ini gedung pertama. Ini fasilitas pendidikan. Inilah area outbound. Inilah gedung kedua untuk kegiatan sekolah. Inilah kampus ISPI. Kami lanjutkan tentang gambaran, beberapa foto kami sajikan tentang kegiatan training ISPI, baik itu di pabrik, di hotel, maupun di kampus ISPI sendiri di Ciangsana. Kemudian juga selain training, pelatihan, seminar, juga kegiatan audit lingkungan yang telah dilakukan, baik itu di Tonosa, di Tuban, Gresik, kemudian juga audit energi, dilakukan di beberapa pabrik, juga termasuk beberapa perusahaan di luar pabrik. Kemudian mengenai engineering dan konsultasi teknik untuk inovasi, untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas pabrik, merendahkan, mengurangi biaya produksi, dan terakhir ini kami sajikan mengenai kegiatan training safety, baik itu dilakukan di kampus ISPI ini sendiri, baik itu safety. Selanjutnya, kegiatan sekolah, yaitu kegiatan sosial berupa sekolah Anaha, Islamic School Ciangsana. Tadi sudah saya singgung bahwa pada tahun 2011, YPB kerjasama dengan yayasan lain, yaitu YGCA, di bidang pendidikan sekolah, taman kanak-kanak, playgroup, SD dan SMP. Namun pada perkembangannya, alhamdulillah, pada tahun 2020 telah disepakati bahwa izin sekolah tersebut sepenuhnya beralih menjadi milik YPBI. Lanjut. Inilah fasilitas gedung kedua yang digunakan untuk kegiatan sekolah Anaha. Berikutnya adalah lembaga afiliasi yang berikutnya yang didirikan oleh ASI, yaitu Lembaga Sertifikat Profesi, yang pada tahun 2003 didorong oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan undang-undang tersebut, didirikanlah Lembaga Sertifikat Profesi, dilaunching sendiri oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2003 bulan Desember, yang waktu itu BNSP belum berdiri, dan setelah BNSP berdiri berikutnya LSPPI dilehasil dan oleh BNSP, karena itu menjadi struktur lisensi dari BNSP. Tugas dan wewenang ada dua utama, tugas undang sesuai undang-undang, yaitu kegiatan sebagai sertifikator, membuat materi kompetensi, membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji, asesor, menetapkan tempat uji kompetensi, melakukan asesmen, menerbitkan sertifikat kompetensi, dan registrasi, memantau kinerja asesor dan tempat uji kompetensi, memberikan sanksi terhadap asesor dan tempat uji kompetensi yang melanggar aturan. Kemudian kegiatan utama yang kedua adalah menyusun kualifikasi yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri, mengembangkan standar kompetensi kinerja nasional Indonesia, dan mengusulkan SKKNI baru dan mengkaji ulang SKKNI.
Dari kegiatan tersebut, LSPPI sejak tahun 2003 tersebut, dengan kegiatan-kegiatan sampai dengan tahun 2019 tercatat di sini yang telah dilakukan sertifikasi profesi, yaitu meliputi Kelen Operator atau CCR Operator Kelen sebanyak 106 sertifikat, artinya peserta uji dan mendapatkan sertifikat lulus uji. Kemudian Romil Operator 71 sertifikat, Semen Mill Operator 81 sertifikat, Auditor Energi 18, Manager Energi 21, totalnya 297. Ya, perlu dicatat di sini, Auditor Energi dan Manager itu berdasarkan peraturan yang merupakan wajib, sedangkan yang untuk Kelen, Romil, dan Semen Mill CCR Operator ini masih berupa volunteer dalam proses untuk menjadi aturan wajib. Oleh karena itu tantangan kita di sini adalah jumlah sertifikasi tersebut masih banyak yang belum disertifikasikan. Inilah gambaran salah satu kegiatan LSP di dalam mendukung dan mendapatkan fasilitasi dari perindustrian untuk menyusun SKKNI maupun KKNI. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, para senior, para staf, para teman rekan-rekan sekalian, informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan masih banyak tantangan daripada pekerjaan kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.